Menulis adalah aktivitas menuangkan ide, gagasan, pikiran, maupun perasaan melalui tulisan. Bagi sebagian orang, menulis menjadi pekerjaan mudah karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Tapi ada pula yang begitu sulitnya menuangkan apa yang ada dalam pikirannya dalam bentuk tulisan karena tidak memiliki kebiasaan menulis. Jadi, kata kunci dari kemampuan menulis adalah kebiasaan dan pembiasaan. Ya, menulis itu memang terlihat gampang, tapi untuk membentuknya sebagai kata-kata maupun kalimat yang indah, itu memang membutuhkan proses yang cukup rumit. Dan di Kota Probolinggo sendiri sudah memiliki komunitas yang kumpulannya yakni seorang penulis. Dan mereka namakan adalah Komunlis, yakni komunitas menulis. Dan saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan komunitas ini dan bagaimana sih kegiatan para penulis ini dalam komunitas menulis di Kota Probolinggo. Nah, di Kota Probolinggo ada komunitas yang mengajak para anggotanya untuk membiasakan diri menulis. Komunitas ini bernama Komunlis atau Komunitas Menulis. Halo, sorry ya ganggu. Bener nggak ini namanya Komunlis, komunitas menulis? Iya benar. Ketuanya siapa ini? Untuk ketua divisi. Oh, pantesan cowok sendiri ya di sini ya. Oke. Dengan Mas siapa? Saya Stebi, Mbak. Dari Kota Probolinggo nih asli nih. Kota Probolinggo. Oke. Mas, aku pengen nih gabung-gabung di komunitas menulis ini. Bagaimana sih kegiatannya di sini? Boleh, ayo. Silakan. Bercerita tentang Komunlis, Stebi Julionathan ini merupakan perintisnya. Kepada Probolinggo TV, Stebi bercerita bahwa komunitas tersebut dicetuskan pada 2010 lalu bersama Ahmad Faiz, seorang staf ahli fraksi PKB di DPRD Kota. Ceritanya, Ahmad Faiz memiliki impian membentuk komunitas penulis. Stebi yang mengetahui impian Ahmad Faiz itu tertarik dan mengajaknya untuk membentuk komunitas menulis. Keduanya pun sepakat untuk mengajak masyarakat Kota Probolinggo bergabung dalam komunitas ini. Lalu Stebi yang sehari-harinya bekerja sebagai penyiar radio milik pemerintah kota, memutuskan untuk menyebarkan woro-woro melalui radio dan jejaring sosial Facebook. Pertama kali terbentuk komunitas ini sepi peminat. Agenda kita, jadi bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja ya. Namun Stebi tak mau putus asa hingga di lain kesempatan bertemu dengan Nobi, alias Natalia Esther Mikael Imakul, pendiri komunitas Saya Sangat Indonesia. Pertemuan mereka terjadi saat gelaran Jazz Gunung 2011 lalu. Lantas dengan pertemuan itu Mbak Gayung bersambut. Keduanya merasa satu visi, kemudian memutuskan untuk bergabung dalam Komunlis ini. Semakin lama komunitas ini semakin diminati, bahkan penulis dari luar kota pun ikut tergabung dalam komunitas ini. Hingga akhirnya Komunlis memutuskan untuk membuat grup di Facebook. Alhasil, kini sudah ada 500 lebih anggota dalam grup ini. 500 anggota ini juga terdiri dari penulis nasional loh. Banyak Mbak kalau yang pas itu ya. Kita sekalian buka puasa waktu itu. Kita, iya teman-teman, kemarin di tahun 2013 ini
alhamdulillah itu Komunlis sudah banyak bisa mengembangkan sayapnya. Virus menulisnya kan ya semakin melebar. Nah, kalau yang mingguan kita sudah sukses sama program kembung sama program diksi. Jadi kembung itu kami sambung. Kita lempar 3 mantra kepada 3 kata ke para anggota Komunlis, tentunya lewat jejaring sosial, lewat Facebook. Itu nanti mereka merespon, membentuk apa yang biasanya kita pengen. Misalnya minggu ini pengen mereka bikin puisi, atau minggu ini pengen mereka bikin cerita mini, ya cerita mini. Nah nanti kita juri, dan yang menang, atau katakanlah jangan yang menang lah, yang terbaik, terunik dari situ itu dapat buku, hadiah buku. Di sini, mereka memberikan motivasi dan saran kepada para penulis yang tergabung dalam komunitas ini. Sedangkan di Komunlis sendiri, sudah ada 20 orang penulis yang tergabung. Komunlis ini adalah bagian dari komunitas Saya Sangat Indonesia. Karena apa? Karena aku ngerasa bahwasannya cita-citanya komunitas Saya Sangat ini lebih besar. Menulis itu kan salah satu bagian dari budaya. Sementara budaya kan banyak, ada nari, ada nyanyi, ada teater dan lain, film, yang suka gambar ini, dan semua itu bisa diwadahi lewat komunitas Saya Sangat Indonesia. Jadi istilahnya mungkin di bukuku yang kedua itu juga kan ini kan waktu itu awal kali launching aku minta sama Novi dan teman-teman komunitas Saya Sangat itu dimusikalisasikan dong, dan luar biasa efeknya ketika dimusikalisasikan. Nah itulah yang membuat kita ngapain sih berdiri sendiri-sendiri. Akhirnya kan ketika kita berjalan sejalan gitu, justru kekuatannya semakin besar ketika itu, dan memang seperti itulah. Tahun ini aja, jadwal tahun 2014 kita sudah ada hutang itu 3 pertunjukan. Hutang, iya. Iya. Pertama di Solo tanggal 23-24 itu Festival Pawon namanya, kita diundang ke sana. Lalu nanti kita akan main itu di House of Sampurna Surabaya, launching bukunya Mas Ari Warnoto, salah satu fotografer. Lalu yang ketiga Bunda Wina Bojonegoro itu tadi, launching buku cerpen terbarunya dia. Iya, sama yang PR kita sendiri karena kan gedung kesenian ini baru, kita pengen, masa kita cuma tampil di luar, nggak pernah tampil di dalam. Kita pengen nanti mementaskan salah satu karya punya kita, masih rahasia karyanya. Karena memang tujuannya Komunlis ini kan memasyarakatkan menulis, jadi kita nggak pengen menulis itu hanya ada di Menara Gading, punyanya mereka yang udah terkenal aja. Mereka yang SMA, mereka yang baru belajar menulis, itulah yang pengen kita rangkul. Makanya kita nggak pengen yang sok itu apa namanya, istilahnya sok eksklusif. Kita ya, pertemuan kita ya kayak gini-gini ini udah. Jadi kumpulnya terserah ya, di mana aja ya, kumpul rembuk. Iya. Satu pemikiran. Jadi yang penting adalah kalau kata Mas Ari, kowe ku sopo ning apa karepmu gitu ya Mia, arep opo gitu, kowe sopo lan arep opo gitu. Jadi kamu ini siapa dan apa yang ingin kamu lakukan lagi, apa yang itulah yang mungkin kita senantiasa pengen jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau secara online sudah 500, tapi kalau komunitasnya sendiri secara offline? Yang offline ini mungkin yang sering ngumpul-ngumpul gini 20-an orang. 20-an orang. Itu tadi memang nggak hanya dari Kota Probolinggo saja ya? Iya, Gresik, Surabaya. Karena pernah kita ngadakan di rumah Mbak Yeti, mungkin karena mereka yang dari Surabaya itu juga lebih enak mampirnya. Jadi lebih banyak
Gresik, Surabaya, lalu dari Malang, seperti itu. Para penulis yang di sini kan nggak hanya mereka yang masih sekolah, juga sudah bekerja. Iya. Bagaimana meluangkan waktunya sendiri? Ya kalau yang namanya nulis, kumpulnya. Aku kira nulisnya. Kalau nulisnya ya memang dia kerjakan di waktu senggang. Kalau kumpulnya ya memang weekend dan woro-woro sebelumnya, jauh-jauh hari memang. Jauh-jauh hari. Atau memang kita kan punya namanya pengajian sastra, itu sudah terjadwal sebulan sekali. Jadi memang pada bulan terakhir kita off dulu karena kita lagi nggarap proyek gede itu, jadi kita off dulu, baru start lagi nanti Januari.